Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang karya ilmiah. Namun tidak ada salahnya saya ingatkan lagi tentang protokol kesehatan yang harus kita taati agar terhindar dari corona. 1. Gunakan masker setiap kali keluar rumah. Yang kedua, sering cuci tangan pakai sabun paling sedikit 20 detik. Yang ketiga, jaga jarak. Dan yang keempat, jauhi kerumunan. Semoga dengan menerapkan protokol kesehatan tersebut kita terhindar dari wabah corona. Sekarang mari kita pelajari tentang karya ilmiah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang proposal. Proposal kemarin adalah proposal penelitian. Jadi proposal yang sudah kita pelajari adalah proposal yang akan kita tindak lanjuti dalam suatu karya ilmiah. Apa toh karya ilmiah itu? Karya ilmiah adalah karya yang dituliskan berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh perorangan atau tim dengan memenuhi prosedur ilmiah dan sesuai dengan kaidah atau etika keilmuan tertentu. Selanjutnya, esensi karya ilmiah. Esensi karya ilmiah diantaranya adalah 1. Ditulis oleh perseorangan atau kelompok. Yang kedua, ditulis berdasarkan hasil pengkajian tentang suatu topik atau pokok permasalahan tertentu. Yang ketiga, pengkajian dilakukan dengan menggunakan landasan teori tertentu. Yang keempat, disusun dengan mengikuti prosedur ilmiah. Dan yang kelima, dilaporkan atau disusun dengan mengikuti kaidah atau etika ilmiah. Berikutnya, ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama adalah objektif. Yang dimaksud dengan objektif adalah fakta dan data yang diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak dimanipulasi. Jadi, setiap pernyataan atau simpulan yang disampaikan berdasarkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Ciri berikutnya adalah logis. Kata logis di sini adalah dari kata logika atau masuk akal. Jadi karya ilmiah harus dapat dipahami dan dibenarkan oleh akal sehat. Kelogisan ini dapat dilihat dari pola nalar yang dibangun dalam sebuah karya tulis ilmiah, baik pola nalar induktif maupun pola nalar deduktif. Pola induktif biasanya digunakan untuk menyimpulkan suatu fakta atau data, sedangkan pola deduktif biasanya digunakan untuk membuktikan suatu teori atau hipotesis. Ciri berikutnya adalah sistematis, dari kata sistem yang berarti suatu aturan. Yang dimaksud sistematis di sini adalah susunan teks karya ilmiah itu harus teratur dengan pola yang baku. Karya ilmiah biasanya dimulai dengan pendahuluan, diikuti pembahasan, dan diakhiri dengan simpulan. Ciri berikutnya adalah faktual, dari kata fakta. Maksudnya adalah kebenaran di dalamnya didasarkan kenyataan yang sesungguhnya, bukan atau tidak imajinatif. Ciri berikutnya adalah netral. Kenetralan ini bisa dilihat pada setiap pernyataan atau penilaian yang bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu. Pernyataan yang bersifat mengajak, membujuk, atau mempengaruhi harus dihindari. Berikutnya, ada sistematika penulisan karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah terdiri dari 5 bab. Dalam hal ini kita akan membahas satu persatu. Sebagai tambahannya, di awal bisa kita tuliskan abstrak, kemudian ada kata pengantar, selanjutnya daftar isi, dan ada di bagian inti, dimulai dari bab 1 atau pendahuluan. Di dalam bab 1 kita akan membahas tentang latar belakang masalah, kemudian ada pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.
Kemudian bab 2 atau landasan teori, di mana yang dimaksud dengan landasan teori adalah deskripsi lengkap teori-teori yang digunakan. Bagian demi bagian dalam landasan teori disusun dalam suatu susunan argumen. Landasan teori bukan merupakan tumpukan teori yang digunakan dalam karya ilmiah, melainkan rangkaian argumen yang ditopang oleh teori. Dalam menuliskan landasan teori diperlukan kemampuan meramu dan mengaitkan teori dengan argumen. Selanjutnya bab 3, yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian, kita bisa menuliskan yang pertama atau A, sumber data penelitian. Berikutnya tempat dan waktu penelitian. Selanjutnya teknik dan instrumen pengumpulan data. Dan yang terakhir teknik pengolahan data. Masuk ke bab 4. Bab 4 adalah pembahasan. Pembahasan merupakan bagian pembahasan suatu permasalahan. Dalam pembahasan merupakan bagian yang jumlahnya paling mendominasi, yaitu bagian inti dari argumen yang disajikan. Bagian inti berikutnya adalah penutup. Penutup di sini ada 2 bagian. Yang pertama ada simpulan, yang kedua ada saran. Di mana simpulan adalah pernyataan deklaratif sebagai jawaban dari rumusan masalah. Dan simpulan harus memiliki kesejalanan dengan bagian pendahuluan dan pembahasan. Sedangkan saran merupakan rekomendasi dari penelitian. Saran yang disajikan harus berdasarkan simpulan penelitian, sehingga bukan merupakan pikiran atau pendapat penulis. Setelah penutup, kita bisa menuliskan daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka merupakan referensi, acuan, atau sumber yang digunakan dalam karya ilmiah. Penulisan daftar pustaka berdasarkan abjad nama pengarang yang telah dibalik. Selanjutnya ada lampiran. Lampiran adalah berkas-berkas pendukung dalam karya ilmiah atau penelitian. Demikianlah pembahasan tentang karya ilmiah, baik itu pengertian, esensi, ciri-ciri, dan juga sistematika penulisannya. Setelah kalian mendengarkan uraian tersebut, mari kita coba mengerjakan tugas yang telah saya siapkan. Tugas kalian adalah yang pertama, tuliskan sebuah judul karya ilmiah dengan tema generasi muda dan budaya bangsa. Yang kedua, tuliskan latar belakang masalah sesuai judul Anda tersebut yang terdiri dari 3 paragraf saja. Dan yang ketiga, tuliskan minimal 3 rumusan masalah sesuai latar belakang masalah di atas. Itulah tugas yang harus kalian kerjakan. Selamat belajar, semoga kita selalu sehat, terhindar dari wabah corona. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.